Terdapat banyak sekali perusahaan mobil di dunia. Banyak dari mereka telah membuat berbagai mobil yang menjadi legenda sampai saat ini. Nah, kali ini gue bakal bahas salah satu mobil legenda tersebut yang menjadi terkenal karena merupakan mobil sport produksi massal pertama yang menggunakan mesin rotary. Mobil itu adalah Mazda Cosmo. Nah, sebelum gue mulai ngomongin soal mobilnya, gue pengen jelasin dikit soal mesin rotary. Karena itu yang membuat mobil ini jadi legendaris. Mesin rotary atau disebut mesin Wankel merupakan mesin pembakaran yang nggak menggunakan piston. Kalau mesin pembakaran biasa menggunakan piston yang naik turun untuk menciptakan pembakaran dan menghasilkan tenaga. Kalau mesin Wankel menggunakan rotor segitiga di tengah ini yang bakal muter di dalam casing oval ini. Nah, udara masuk lewat kiri atas, terus bakal dibawa muter, dipanasin, terus dicampur sama bensin yang akhirnya menghasilkan pembakaran. Kemudian sisa-sisa pembuangannya akan dibawa keluar lewat bagian bawah kiri ini. Beberapa keuntungan dari mesin Wankel adalah memiliki 75% lebih sedikit komponen bergerak dibanding mesin piston. Kemudian, mesin Wankel memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, jadi nggak makan banyak ruang, tapi bisa ngasilin jumlah power yang sama besarnya dengan mesin yang ukurannya 1,8 kali lebih besar. Tapi kekurangannya adalah mesin Wankel ini cukup boros dalam penggunaan bensin, memerlukan oli yang lebih banyak, serta bagian ujung dari rotor segitiganya rawan mengalami kerusakan karena selalu di bawah tekanan besar. Nah, yang menjadi pelopor dalam penggunaan mesin Wankel adalah Mazda dengan mobil Mazda Cosmo. Mobil ini pertama kali ditunjukkan sebagai prototipe pada 1964 Tokyo Motor Show. Tapi mobil ini nggak langsung dijual karena Mazda masih melakukan berbagai uji coba untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan dari mobil dan mesinnya. Yang kalau jarak dari semua uji coba ketahanan yang dilakukan sejak mobil ini pertama kali dibuat di tahun 1961 dijumlahin, bakal mencapai total 700.000 kilometer. Akhirnya di tahun 1967, Mazda Cosmo Series 1 dirilis ke publik. Mobil ini menggunakan mesin Wankel 982cc yang menghasilkan 109 horsepower, akselerasi dari 0 ke 100 dalam 8,2 detik, dan punya top speed 185 km per jam. Mobil ini langsung disukai oleh banyak orang dan cukup populer dengan 30 unit yang terjual setiap bulannya. Di tahun berikutnya, Mazda memperkenalkan versi upgrade dari Cosmo Series 1 yang bernama Cosmo Series 2. Kalau dari eksterior sih nggak ada bedanya, tapi kekuatan dari mesinnya ditingkatin jadi menghasilkan 128 horsepower yang juga meningkatkan top speednya menjadi 193 km per jam. Yang membuat Mazda Cosmo Series 1 dan Series 2 lebih spesial lagi adalah mereka dirakit tangan, makanya jumlah mereka itu terbatas banget. Dan itu juga kenapa kualitas dari pembuatannya sangat tinggi, karena mobil ini juga dibuat untuk bersaing dengan Toyota 2000 GT. Dan tekadnya dari Mazda dalam membuat Cosmo membuahkan hasil yang bagus. Cosmo menjadi mobil yang terkenal dan Mazda menjadi pemimpin dalam pembuatan mesin Wankel. 1 tahun setelah dibuatnya Cosmo Series 1, Mazda yakin akan kemampuan dari mobil mereka. Jadi mereka mendaftarkan 2 Cosmo untuk mengikuti The Marathon de la Route, sebuah balapan endurance yang berlangsung selama 84 jam di Nürburgring, yang terkenal sebagai sirkuit paling sulit di dunia. Kedua Cosmo ini berhasil bertahan di posisi 4 dan 5, tapi sayangnya salah satu harus berhenti karena masalah di asnya pas udah 82 jam berjalan, dan mobil satunya lagi berhasil finish juara 4. Gila banget ya, bayangin aja tuh balapan selama 84 jam di sirkuit paling susah di dunia. Setelah produksi dari Cosmo Series 2 selesai di tahun 1972, Mazda mulai membuat penerus dari Cosmo. Di tahun 1975, Mazda membuat Mazda Cosmo AP. Mobil ini punya mesin 1.1 liter Wankel yang menghasilkan 123 horsepower, punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 10,7 detik, dan memiliki top speed 185 km per jam. Cosmo AP ini terdiri dari 2 generasi. Dengan generasi pertama dibuat di tahun 1975 sampai 1978. Walaupun generasi pertama nggak laku di pasar luar, justru kebalikannya terjadi di pasar domestik dengan 20.000 unit yang berhasil terjual dalam 6 bulan pertama. Akhirnya ketika Mazda membuat Cosmo AP generasi kedua di tahun 1979 sampai 1981, mereka menjualnya cuma di Jepang. Setelah Cosmo AP, Mazda membuat penggantinya yang bernama Cosmo HB yang dibuat dari tahun 1981 sampai 1989. Mobil ini ditawarkan dengan versi
2 pintu atau 4 pintu. Dengan yang paling kencang adalah Cosmo HB yang menggunakan mesin 1.1 liter dengan turbocharger yang menghasilkan 158 horsepower, 0 ke 100 dalam 8,2 detik dan bisa mencapai top speed 203 km per jam. Hal itu membuat Cosmo HB sebagai mobil produksi tercepat di Jepang sampai akhirnya dikalahkan oleh Nissan R30 Skyline RS. Dan generasi terakhir dari Mazda Cosmo datang di tahun 1990 sampai 1996 yang disebut sebagai Mazda Yunos Cosmo atau Cosmo JC. Mobil ini ditawarkan dengan dua pilihan mesin Wankel. Ada yang 1.3 liter dengan twin turbocharger yang menghasilkan 235 horsepower dan ada versi yang paling kuat yang menggunakan mesin 1.9 liter dengan twin turbocharger yang menghasilkan 280 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,5 detik dan punya top speed 250 km per jam. Walaupun Mazda Cosmo udah nggak dibuat lagi, gue yakin orang nggak bakal lupa sama mobil ini. Mobil ini menjadi pelopor dalam teknologi mesin rotary dengan Cosmo Series 1 sebagai mobil produksi pertamanya. Mobil ini juga mengharumkan nama Mazda dan membuat mereka sebagai pemimpin dalam teknologi mesin rotary sampai sekarang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mazda Cosmo merupakan mobil yang keren banget karena merupakan pelopor dari mesin rotary. Kalau Mazda gagal dalam pembuatannya, mungkin kita nggak bakal dapat berbagai mobil keren lagi kayak Mazda RX-7 dan Mazda 787B. Jadi gimana pendapat kalian tentang Mazda Cosmo? Apakah kalian juga suka atau kalian lebih suka dengan mobil Mazda yang lain? Kasih tahu di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.